Halo, selamat datang di kanal YouTube Nanofisika. Kali ini saya akan membahas dan menjelaskan kepada teman-teman tentang cara menginisialisasi simulasi OMMF menggunakan magnetisasi kondisi awal yang diperoleh dari simulasi ground state. Langsung saja kita mulai. Yang pertama-tama, saya mengambil kasus Giant Magnetoresistance. Giant Magnetoresistance itu merupakan suatu struktur magnetis yang terdiri atas 3 lapis film tipis yang saling ditumpuk, dan ketiga lapisan tersebut merupakan material ferromagnetik. Nah, sini saya menggunakan GMR yang terdiri atas lapisan cobalt atau cobalt ferrit boron yang di tengah-tengahnya terdapat permalloy atau nickel ferrit. Nah, di sini teman-teman, skrip ini nanti bisa teman-teman download di deskripsi yang sudah disediakan. Nah, untuk simulasi ground state itu adalah simulasi tanpa medan luar, tanpa ada medan magnetik apapun. Jadi pada skrip ini teman-teman pastikan sudah teman-teman tulis 0 militesla. Jadi pada bagian sini tulis angka 0. Ini untuk external field. Nah, setelah itu teman-teman, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu kalau di OMMF itu terdapat satu parameter yang disebut parameter M0. Parameter ini itu menentukan bagaimana situasi magnetisasi awal dari suatu geometri yang akan disimulasikan. Jadi misalnya di sini kita memiliki magnetisasi awal yang dia dominan ke arah negatif X. Jadi di sini itu adalah merupakan array dari X, Y, dan Z seperti vektor. Nah, ini dominannya berada di negatif X, maka nanti pada simulasi ketika T sama dengan 0, waktu sama dengan 0 nanodetik, semua magnetisasinya, semua dipol-dipolnya itu akan mengarah ke negatif X. Jadi kita bisa atur ini sesuai dengan arah yang kita inginkan pada saat simulasi berada pada T sama dengan 0, pada saat simulasi akan segera dimulai. Oke, jadi saya akan membuka untuk boxinya untuk simulasi OMMF. Teman-teman, saya mungkin beberapa teman-teman sudah mengerti tentang MMR5 dan cara untuk supaya hasil dari magnetisasi OMF itu bisa langsung digenerasikan setiap detiknya atau setiap stepnya. Tapi karena ini demonstrasi, saya hanya akan menggunakan MMDIS tanpa MMR5. Jadi di sini data yang ada di sini yang sudah dikalkulasi kemudian akan disend ke secara schedule untuk masuk ke dalam MMDIS untuk menampilkan bagaimana posisi dari magnet-magnet itu dan bagaimana arah-arah dipolnya pada waktu tertentu. Di sini saya akan menggunakan pewarna dari pixel. Kemudian di sini teman-teman, jika teman-teman sudah sampai ke tahap ini, jangan lupa untuk mengubah viewpointnya ke negatif Y, karena ini dari sini. Kemudian diklik di bagian sini supaya sudah ini di bagian negatif Y. Jadi ini bisa terlihat di sini ya teman-teman. Ini adalah GMR yang terdiri atas 3 lapis. Di sini terlihat sekali pembedanya, warna berbeda. Ini bagian atas adalah cobalt ferrit boron dan bagian bawahnya juga. Sedangkan yang di tengah ini yang berwarna biru lebih muda, ini merupakan permalloy. Oke, langsung saja kita jalankan simulasi ground state-nya. Oke, jadi di sini kelihatannya tidak ada yang jauh berbeda teman-teman perubahannya dari seluruh magnetisasi. Di bagian ujung ini di pojok pada kondisi ground state ini agak sedikit miring ke atas. Oke, dan di sini saya melakukan setting untuk stopping DMDT-nya, yaitu pada DMDT-nya, saya menggunakan stopping time. Nah, di sini jadi simulasi akan berhenti pada saat waktunya sudah mencapai 5 nanodetik. Jadi kita tunggu sampai 5 nanodetik dengan cara kita membuka MM data table, kemudian kita send data table-nya ke bagian sini. Kemudian kita pilih max DMDT. Nah, di sini teman-teman, max DMDT-nya dia sudah jauh lebih kecil dari 0,1.
Nah, ini maaf sebelumnya karena saya lupa mengatur di bagian script ini untuk mengatur stopping DMDT. Jadi ketika nilainya di bawah 0,1 maka seharusnya simulasi ini langsung selesai. Tapi karena saya menggunakan stopping time, jadi ini saya akan hentikan secara paksa, secara manual. Nah, jadi begini teman-teman. Ini adalah hasil dari simulasi kondisi dasar dari mikromagnetika GMR ini. Jadi ini merupakan mikrograf yang sudah menyerupai kondisi sebenarnya di alam yang bukan yang non ideal, tetapi yang bukan ideal, tetapi yang bisa merepresentasikan kondisi sebenarnya secara fisik dan memiliki makna fisik yang signifikan. Nah, setelah simulasi ini bisa dijalankan, teman-teman bisa klik di file, kemudian save as. Nah, di sini kita akan menyimpan file OMF-nya. Pilih untuk file OVF-nya binary 4 rectangular grid, dan kita akan beri nama hasil groundstate.omf. Jangan lupa untuk memberikan ekstensi .omf di bagian belakangnya dari nama file ini. Kita klik OK. Nah, sekarang di sini kita bisa melihat ada satu file OMF di sini. Nah, kemudian file OMF ini yang akan kita jadikan sebagai masukan dari simulasi yang bukan ground state. Jadi simulasi yang kedua ini kita akan menggunakan namanya medan eksternal. Tetapi medan eksternalnya di sini kita menggunakan kondisi nolnya itu hasil akhir dari simulasi ground state sebelumnya. Nah, jadi kita copy dulu script yang tadi, dan saya akan memberikan namanya dengan nama spinvalve GMR dengan medan. Oke, kita buka. Kemudian di sini teman-teman, saya akan menggunakan stopping time dengan ini kita ganti menjadi stopping time menjadi 1,1 E ini. Jadi karena ini 1 E minus 9, 1 nanodetik. Jadi karena ini merupakan demonstrasi teman-teman, jadi ini saya hanya menggunakannya secara sebentar saja. Kemudian bagaimana caranya kita bisa memasukkan input dari file OMF tadi? Di sini teman-teman, sebentar saya lihat catatan saya dulu. Nah, untuk simulasi yang dengan medan luar ini, kita karena ingin menggunakan M0, magnetisasi nolnya itu dari luaran file simulasi ground state tadi, maka kita akan menggantinya menjadi seperti ini. Ini kita teman-teman tulis, kita hapus semua bagian ini, kita tulis OXS atlas file vector field, file vector field, burung kurawal. Kemudian bagian atlas teman-teman tulis atlas. Di sini file, teman-teman pastikan dulu, jadi teman-teman copy dari nama file OMF ini, kemudian pastekan ke dalam sini, ke file. Tanda titik ini apa teman-teman? Tanda titik ini merupakan folder tempat di mana file MIF ini diletakkan. Jadi kita tidak perlu menuliskan seperti ini teman-teman, tapi cukup dengan simbol titik ini saja. Oke, kemudian yang terakhir kita perlu menormalisasi magnetisasinya supaya kita bisa mendapatkan nilai yang secara yang mutlak, yang bisa normalisasi terhadap MFC atau magnetisasi tersaturasi. Oke, sudah. Setelah itu kita akan memberikan external field. Di sini saya akan contohkan 500 militesla. Saya akan langsung memberikan yang cukup besar. Nah, kemudian mari kita langsung muat di OMF-nya. Ini yang dengan medan. Oke, kita send dulu ke DisplayNet. Nah, ini ketika saya send ke DisplayNet, ini terlihat bahwa ini sama seperti
hasil akhir dari simulasi awal tadi, karena ini memang merupakan hasil akhir dari simulasi ground state tadi menjadi titik awal simulasi dengan medan luar. Oke, kita langsung saja jalankan. Nah, di sini bisa terlihat teman-teman, langsung bagian permalo yang di tengah ini mengalami pembalikan magnetisasi atau magnetization reversal. Sedangkan cobalt ferrit boron yang berada di lapisan atas dan bawahnya ini tetap mempertahankan magnetisasinya ke arah negatif X. Nah, sekarang kita lihat di bagian data table-nya. Kita lihat di sini simulation time-nya sudah kurang lebih 300 pikodetik. Nah, kita bisa melihat juga di sini ada beberapa luaran kolom. Di sini ada AX, BX, dan CX. AX di sini merupakan magnetisasi sumbu X dari lapisan di atas cover. Kemudian di BX ini adalah lapis magnetisasi X, magnetisasi terhadap sumbu X dari lapisan yang di tengah, dan yang di CX ini merupakan magnetisasi dari lapisan cover yang berada di bawah. Jadi bisa dilihat di sini ada perbedaan yang sangat kontras, dan sekarang sudah tersaturasi. Kelihatannya sudah tidak ada perubahan lagi, dan ketika kita lihat di max MDT-nya ini juga sudah jauh lebih kecil dari 0,1. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa simulasi ini sudah konvergen, karena seperti batas DMTT yang sudah kita tentukan di simulasi ground state tadi, kita menentukan bahwa simulasi itu sudah konvergen ketika nilainya sudah di bawah 0,1 DMTT. Dan di sini dilihat sudah selesai simulasinya, dan jadi begitu teman-teman, untuk bisa memuat file OMF dari simulasi ground state supaya itu bisa dipakai sebagai input awal dari simulasi dengan medan luar. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.